Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita mulai memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau dalam tahun Jawa, ini namanya bulan Maulud. Bulan Maulud, bulan kelahiran Rasulullah. Hari ini tanggal 1. Kaum muslimin ada keistimewaan tahun ini karena tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuh pada hari Senin nanti. Muhammad Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Isnin. Dan ini 12 Rabiul Awalnya hari Isnin. Malam Isnin nanti 12 Rabiul Awal persis. Suatu hal yang langka ditemukan. Hari Senin jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kaum muslimin, oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba memperingati, memperingati kelahiran Rasulullah dan memahami sepak terjang beliau. Kaum muslimin, kita peringati Maulid, peringati kelahiran junjungan itu dimotivasi oleh beberapa hal. Satu, kita dimotivasi oleh firman Allah dalam surah Al-Ahzab yang saya baca tadi, dan itu familiar betul dengan umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, ada sabda beliau, sabda Rasul itu yang artinya kira-kira begini. Siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga. Itu kata Rasul. Nah, dari Al-Quran dan hadis ini, maka umat Islam begitu datang bulan Rabiul Awal, bahkan sampai 4 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya, itu orang masih memperingati kelahiran junjungan ini. Kita lihat dulu orang-orang yang termotivasi dengan hadis yang mengatakan apabila seorang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Hanya saja banyak orang mensalah artikan ini. Mengartikan cinta kepada Rasul ini salah. Dipikirnya sama dengan mencintai istri kita. Istri mencintai suami, mencintai pacar. Tidak. Ada satu daerah di Indonesia ini, saya pernah bertugas di daerah itu. Kalau datang bulan Rabiul Awal ada pawai. Dulu pun di Pontianak waktu saya kecil ada pawai. Pawai itu lalu dibuatlah hiasan-hiasan. Misalnya hiasan dibuat dari kain panjang, kain perempuan tuh, dibuat berbentuk burung, dibuat berbentuk gajah gitu. Kemudian digantung uang. Yang kaya menggantung uang itu uang 100 ribuan. Di boneka-boneka yang dibuat. Jadi 1 ekor burung tuh bisa jutaan. Dan itu bukan satu, banyak. Ya banyak sekali uang. Dan itu nanti dihambur-hamburkan. Tergantung kekayaan seseorang. Kemudian di lingkungan kita juga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang bulan Maulid ini, dia sepertinya wajib memanggil orang datang ke rumahnya untuk peringatan Maulid. Dari rumah ke rumah. Itu ada komunitas tertentu. Nah, itu sih baik-baik saja. Tetapi kalaulah ini dikatakan cinta kepada Rasul tidak tepat. Cinta kepada Rasul itu adalah melaksanakan apa yang beliau ajarkan. Bapak Ibu, peringatan Maulid peringatan Maulid yang pertama digagas oleh Raja Irbil. Raja Irbil di salah satu kota di Irak sana. Raja Irbil.
Raja Irbil memperingati Maulid ini, itu dikumpulkanlah rakyatnya, kemudian dipotongkan kibas kambing, ayam, pencuci mulutnya tar dan halwa, wetarnya halwa. Kemudian setelah sholat isya dibacakanlah riwayat-riwayat Nabi, antara lain riwayat yang ditulis oleh Syekh Jafar Al-Barzanji. Bacakan riwayat itu, setelah itu makanlah. Karena capek mendengarkan riwayat begitu panjang, makan kekenyangan, subuhnya kesiangan. Sholat subuhnya tidak ada. Apakah ini cinta kepada Rasul? Tentu tidak. Yang nama cinta kepada Rasul melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, Irbil. Jadi peringatan Maulid yang digagas oleh Raja Irbil tidak membawakan hasil. Kemudian berapa ratus tahun kemudian, di saat perang salib berkecamuk, di mana di sebelah sana dipimpin oleh Richard III. Richard III itu bengis dan kejam. Richard Lionheart. Richard III ini bengis dan kejam, tidak segan-segan membunuh, memotong umat Islam. Kalau ada ibu-ibu hamil disuruh tahuan. Coba ibu ini anaknya laki-laki atau perempuan. Untuk membuktikan perut ibu itu dibelah, dibunuh. Sehingga orang takut pada waktu itu menghadapi pasukan Richard Lionheart. Takut. Tapi Allah takdirkan di pihak kaum muslimin ada pemimpin yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setelah memperingati Maulid ini kemudian menyerang pasukan Richard Lionheart itu tahun 1187. 1187 pasukan Richard Lionheart takluk, jatuh oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu takluk itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi tidak melanjutkan peperangan juga. Dia yang bilang gencatan senjata. Karena sudah di atas angin pasukan Muslim, tapi bilang gencatan senjata, tidak akan membunuh. Tapi Richard Lionheart itu rupanya menyusun kekuatan. 1189, 2 tahun kemudian, dia menyerang balik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukannya masih gagah, kokoh. Serangan Richard ini tidak berhasil. Bahkan Richard jatuh sakit. Kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mari kita datang ke sana. Sultan Salahuddin juga tabib. Datang, Richard diobati oleh dia, sembuh atas izin Allah. Setelah sembuh, kata Sultan Salahuddin, kapan kita bertempur lagi? Kira-kira gitu. Apa yang kita mau ambil dari cinta ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi peringatan Maulid yang sukses itu adalah peringatan Maulid yang digagas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau orang tanya siapa yang pertama kali peringat, orang bilang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu yang kedua. Yang pertama Irbil itu. Bapak Ibu, mengapa kita harus peringatan Maulid? Jadi kita memperingati Maulid itu adalah karena kita mau bercermin kepada Rasul. Allah sudah proklamirkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh teladan yang baik, suri teladan yang baik yang perlu kita contoh. Jadi Muhammad itu ibarat kaca, kita bercermin kepada dia. Allah proklamirkan dia contoh teladan yang baik karena apa? Karena seluruh sepak terjang kehidupan Rasul itu semua peran yang dia mainkan sukses. Oleh karena itulah maka disuruh mencontoh beliau. Apa peran yang dimainkan? Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang kepala negara.
Dia memimpin negara Madinah, tercipta masyarakat yang aman, tentram, makmur, sejahtera. Pada dalam kota Madinah, dalam negara Madinah, tidak hanya orang Islam saja, ada umat Yahudi, ada Kristen. Tapi sukses memimpin negara itu, dan negara demokrasi modern pertama Madinah ini, yang ingin kita cita-citakan sekarang ini, civil society, masyarakat madani. Masyarakat madani itu berasal dari kata masyarakat madaniyah itu. Apalagi Muhammad sebagai panglima perang. Jadi tadi sebagai kepala negara ya, dia sukses. Sebagai panglima perang, banyak peperangan-peperangan yang beliau pimpin langsung dan meraih kemenangan. Yang terbesar adalah perang Badar dengan pasukan yang tidak berimbang. 10 kali lipat pasukan musuh ketimbang umat Islam, tapi itu dimenangkan oleh umat Islam. Apalagi, jadi sebagai panglima, sebagai kepala negara, sebagai kepala rumah tangga, Muhammad Rasulullah bisa menciptakan rumah tangganya seperti surga, baiti jannati. Apalagi, Muhammad juga sebagai pedagang, umur 20 tahun, sudah 20 tahun menjadi eksportir, berdagang ke Syria dan Sam. Dia berdagang, tidak pernah orang ditipu dengan perdagangan, tetapi perdagangannya membawa hasil untung yang berlipat ganda. Bahkan Muhammad menjadi anak yatim yang bergelar Al-Amin. Pendeknya, semua peran yang dimainkan Muhammad itu bagus. Itulah kita bercermin. Nah Bapak Ibu, kalau kita peringati Maulid nanti kira-kira kita mau mencontoh Muhammad sebagai apa? Oh, saya mencontoh Muhammad sebagai kepala negara. Enggak usah. Setelah Prabowo orang rebutan jadi kepala negara, Pak. Enggak usah. Jadi kita tidak bercermin kepada dia sebagai kepala negara. Oh, saya mau bercermin kepada Muhammad sebagai panglima perang. Barangkali cuma ada 1-2 orang di sini. Ada jenderal di ruangan ini. Kalau kita ini tidaklah. Apalagi, oh Syamsi Muhammad sebagai kepala rumah tangga. Apa? Dia bisa kawin menikah banyak. Itu saja. Nah, itu kita tidak bisa. Sebagai Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling cocok tepat bagi kita, dalam tanda petik ya, menurut saya, tanda petik wajib kita bercermin kepadanya itu adalah dia sebagai pengemban risalah dakwah. Dia sebagai penyampai ajaran Islam ini. Itu yang perlu kita contoh. Karena Rasulullah sudah 14 abad meninggalkan kita. Islam ini harus didakwahkan. Harus didakwahkan. Jadi di pundak kita semua dibebani tugas untuk mendakwahkan Islam. Siapapun. SK-nya sudah ada. 104-3. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kamu beruntung. Kalau segolongan saya tidak kenapa? Karena saya sekolah STM. Saya bukan sekolah kiai. Tapi ayat 110-nya junto, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sudah kuntum, kamu semua siapa saja? Abang pegawai negeri punya kewajiban mendakwakan Islam. Teman-teman polisi, teman-teman TNI, pedagang, siapa saja? Kita punya tugas mendakwakan Islam. Nah, karena kita punya tugas mendakwakan, kita bercermin kepada Muhammad sebagai pengemban risalah. Apa? Kita lihat Muhammad itu sukses Pak mendakwakan Islam. Muhammad memperkenalkan dan mendakwakan Islam hanya dalam tempo 23 tahun. 23 tahun. Ramaikah dia berdakwah? Tidak. Single fighter. Dia berdakwah seorang diri dalam tempo 23 tahun. Kepada siapa dia berdakwah? Orang yang
tidak pernah mendengar Islam. Orang tidak pernah mendengar Islam. Apa gelar Muhammad? Tidak, dia bukan kiai haji. Malah kita mengklaimnya dia ummi. Dia buta huruf. Bagaimana hasilnya? Sukses. Bandingkanlah dakwah Muhammad dengan dakwah kita hari ini. Dakwah kita. Bandingkan. Produktivitasnya dibandingkan. Muhammad berdakwah seorang diri. Hari ini berapa banyak orang mendakwakan? Tidak terhitung. Tidak terhitung orang mendakwakan Islam hari ini. Tidak terhitung. Muhammad seorang diri. Kepada siapa? Muhammad mendakwahkan kepada komunitas yang tidak pernah mendengar Islam, bahkan membenci Islam. Hari ini kita berdakwah di tengah-tengah orang Islam. Bagaimana hasilnya? Semakin didakwahkan, banyak kita semakin bertengkar. Apa gelarnya? Muhammad tidak ada gelar. Hari yang berdakwah Kiai Haji, Profesor Doktor Kiai Haji, 1 meter di depan, 1 meter di belakang nama, pangkat dan gelar. Berapa lama? Sudah 14 abad. Muhammad cuma 23 tahun. Nah, ini yang mau kita, ini rahasia ini. Di mana key success faktornya? Di mana kunci sukses dakwah Muhammad bisa sukses dalam tempo kurang dari 1/4 abad sukses mendakwakan Islam sampai hari ini kita mengenyam Islam. Apa itu? Ada 3 Bapak kunci. 3. Pertama, Rasulullah menyampaikan Islam ini original, murni datang dari Allah, tidak dicampur adukkan dengan akal pikirannya. Walaupun dia Rasul, dia tidak mencampur adukkan dengan pendapat pribadinya. Original, apa yang datang dari Allah itu yang disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau ada umat menghadapi persoalan pada waktu itu, Rasulullah menunggu wahyu. Tidak bilang menurut saya, tidak gitu. Menunggu wahyu. Kafir Quraisy sudah tidak mampu dengan segala cara untuk menghadang dakwah Rasul. Dipujuk, diancam, mau dibunuh, tidak bisa. Ditawari wanita, tahta, harta juga tidak. Akhirnya dilobi dalam Muhammad, begini saja, kami mau mengikuti ajaranmu. Kan agama ini sama-sama baik. Agama kami juga baik. Nanti kalau hari Jumat kami ikut kaulah. Kami sholat lah sama. Kalau kami nanti pergi ke tempat ibadah kami, kau ikut juga. Kalau kita Pak, kita bilang, oh ya bagus juga ini. Islam, agama kan baik semua ini. Baik semua. Datanglah kita bawa orang hari Jumat pergi sholat mujahidin. Nanti hari Ahad kita bawa ke tempat ibadah orang lain. Waktu naik mujahidin pakai sorban, pakai apa dia sini? Entah Islam, entah tidak. Ada tokoh partai itu Pak gitu. Nanti di tempat agama juga. Rasulullah tidak menjawab Pak. Ditawari semua agama ini bagus, tidak menjawab. Dia tunggu wahyu. Akhirnya turunlah wahyu yang insya Allah Bapak semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan sama orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah dan kau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. 2 kali berulang itu, bagimu agamamu, bagiku agama. Inilah toleransi. Jadi kalau toleransi itu, kita jangan memusuhi orang. Nggak usah. Jangan kita paksa dia kalau hari raya kita suruh ikut takbir sama kita. Nanti kalau hari agama dia kita ikut. Nggak, itu bukan toleransi. Itu namanya tembakau Pak di Pontianak. Itu bukan toleransi itu. Kalau dia ibadah kita jangan ganggu. Kalau kita ibadah jangan ganggu.
Nah, bagi dia agamanya, bagi kita agama kita. Itu kita bangun negeri ini sama-sama, bangun negeri sama-sama. Tapi begitu diajak ke rumah ibadah jangan. Kita pun jangan maksa dia masuk rumah ibadah kita. Itu toleransi namanya. Kalau nanti Pak Daulay misalnya suatu saat jadi gubernur gitu. Lalu wakilnya bukan orang Islam, Pak Daulay diundang pergi ke rumah ibadah dia. Tentu Pak Daulay bilang, oh wakilnya kebetulan. Wakil saya kan kebetulan agamanya apa? Wakil suruh pergi ke sana begitu. Jangan kita masuk ke rumah ibadah orang lain. Tidak boleh. Satu Pak. Jadi Rasulullah menyampaikan original dari Allah, tidak dicampur adukkan. Hari ini kita berdakwah, begitu saya berdakwah ibu-ibu tanya, Ustaz, berapa harga terong di pasar? Dia jawab juga. Tidak boleh. Jangan asal jawab terhadap umat ini. Menyesatkan, itu yang berbahaya. Kalau kita tidak sanggup, jangan jawab daripada menyesatkan. Ini mentang-mentang pakai sorban dijawab aja semua. Rasulullah tidak begitu. Original dari Allah. Masih adakah hari ada? Karena Rasulullah tinggalkan 2 pusaka. Itulah sampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sampaikan dengan baik, jangan dikarangi.